Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan. Ini adalah pembelajaran yang ke-6. Baik, lanjut saja kita masuk ke materi soalnya di halaman 51. Ayo kita berkreasi. Di sini akan disajikan sebuah gambar ya. Tugasnya adalah amatilah dengan cermat gambar ini. Kemudian buatlah cerita tertulis dari gambar tersebut. Sebelum menulis cerita, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang akan anak-anak gunakan untuk dikembangkan dalam cerita. Ini ada seorang anak, kemudian ada seorang bapak yang sedang merawat kelinci. Silakan dikembangkan. Di sini yang ditanyakan adalah anak-anak yang harus dilakukan pertama kali yaitu kita buat masing-masing 5 ide pokok. Ada 5 ide pokok sehingga nanti masing-masing ide pokok tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Sehingga karena di sini ada 5 ide pokok, maka akan terbentuk 5 buah paragraf tentang gambar tadi. Bisa dipahami kan? Kemudian hasilnya silakan dituliskan di Ayo Berkreasi di halaman 52. Kolom untuk cerita. Untuk hasilnya nanti silakan dikirimkan ke Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing untuk mendapatkan bimbingan selanjutnya. Lanjut ayo kita membaca di halaman 53. Di sini ada bacaan yang berjudul Gerak Kupu-kupu. Ada 4 paragraf di bacaan tersebut. Paragraf yang pertama, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Kita lanjut di paragraf yang ketiga. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Paragraf yang keempat. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Oke, di bacaan yang berjudul Gerak Kupu-kupu ada 4 buah paragraf. Ada 4 paragraf. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Kemudian tuliskan di buku halaman 53. Kemudian setelah itu ada kolom tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Ada hal-hal yang dibandingkan. Penjelasan, hal-hal yang dibandingkan penjelasan. Bisa dari segi cara berpindah tempat, bisa dari segi gerakannya, bisa dari segi memiliki tulang belakang atau tidak. Di sini silakan dituliskan anak-anak di kolom yang disediakan. Kemudian diberikan penjelasan secukupnya mengenai perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata.
Kemudian, ayo kita berkreasi. Nah, untuk membuat model sederhana, teman-teman bisa memilih antara model sederhana hewan vertebrata atau model sederhana hewan avertebrata. Ini hanyalah sebuah contoh, ya. Silakan buat model sederhananya. Kita bisa membuat model sederhana dengan menggunakan bahan dari karton, dari kardus bisa, dari plastisin juga bisa, ataupun dari kawat. Yang penting itu adalah kreasi anak-anak semua, sehingga bisa membuat satu hewan yang vertebrata dan satu hewan yang termasuk avertebrata. Ayo kita renungkan, dengan mempelajari organ gerak hewan, maka kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Sudahkah kamu menyayangi hewan? Ayo kita tunjukkan sikap dan perilaku kita yang menunjukkan bahwa kamu menyayangi hewan. Silakan tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah menunjukkan bahwasanya kamu menyayangi hewan di kolom yang sudah disediakan. Baik, semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Silakan tunggu juga di tema 1 subtema 2 pada keesokan harinya, ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.